adik-adik, materi yang pertama adalah sifat dan contoh biaya dan pajak dibayar di muka. Keduanya dikelompokkan menjadi aset lancar dikarenakan memiliki masa manfaat kurang atau sama dengan 1 tahun. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK), biaya dibayar di muka merupakan biaya yang telah terjadi pembayaran dan akan digunakan untuk aktivitas yang akan datang. Biaya dibayar di muka diklasifikasikan sebagai aset lancar jika jangka waktu manfaatnya di bawah 12 bulan dan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar jika jangka waktu manfaatnya di atas 12 bulan. Selanjutnya, transaksi yang digolongkan sebagai biaya dibayar di muka antara lain biaya asuransi, sewa iklan, dan biaya lainnya yang dibayar sebelum manfaat digunakan atau dirasakan oleh perusahaan. Jenis transaksi yang digolongkan sebagai pajak dibayar di muka antara lain PPh 22 impor, PPh 22 BUMN, PPh 23, PPh 25, dan PPN masukan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan poin yang kedua, yaitu mengenai tujuan pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka. Tujuan pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka memiliki beberapa poin. Yang pertama, untuk menilai internal kontrol yang efektif atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang kedua, untuk mengukur biaya yang memiliki manfaat untuk periode berikutnya dan memastikan telah dicatat sebagai aset lancar. Yang ketiga, untuk mengukur biaya dibayar di muka yang telah terjadi di tahun berjalan seluruhnya telah menjadi beban tahun berjalan. Yang keempat, untuk memastikan setiap pajak dibayar di muka yang dicatat pada laporan keuangan telah memiliki bukti setoran dan bukti potong pajak yang sah, sehingga dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak. Yang kelima, untuk memeriksa apakah penyajian dan pengungkapan biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka. Audit prosedur dibagi menjadi dua, yaitu prosedur pengendalian dan prosedur substantif. Prosedur audit pengujian pengendalian biaya dibayar di muka adalah serangkaian langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal yang terkait dengan biaya yang dibayar di muka. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa transaksi pembayaran di muka dilakukan sesuai dengan kebijakan perusahaan dan prosedur yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian pengendalian biaya dibayar di muka. A. Memahami kebijakan prosedur perusahaan. Auditor harus memahami kebijakan dan prosedur perusahaan terkait dengan biaya dibayar di muka. Ini meliputi penentuan kapan biaya harus dibayar di muka, otorisasi transaksi, pencatatan, pengklasifikasian akun yang terkait. B. Auditor perlu mengidentifikasi resiko yang berkaitan dengan biaya dibayar di muka, seperti adanya potensi kecurangan atau kesalahan pencatatan. C. Memilih sampel transaksi biaya dibayar di muka untuk diperiksa. D. Memeriksa dokumentasi pendukung transaksi biaya dibayar di muka, termasuk kontrak sewa, faktur, bukti pembayaran, dan perjanjian lainnya. E. Mengkonfirmasi informasi dengan pihak ketiga terkait transaksi biaya dibayar di muka, seperti konfirmasi langsung kepada penyedia sewa. F. Melakukan pengujian pengendalian untuk memverifikasi apakah prosedur pengendalian yang ditetapkan oleh perusahaan dilaksanakan dengan baik. Contohnya, auditor dapat menguji otorisasi transaksi, pemisahan tugas, dan validasi dokumen. G. Mengevaluasi hasil pengujian dan membandingkannya dengan kebijakan dan prosedur perusahaan serta standar audit yang berlaku. H. Menyusun laporan yang mencakup hasil temuan dan rekomendasi terkait pengendalian biaya dibayar di muka. Selanjutnya ada prosedur audit pengujian substantif biaya dibayar di muka. Adalah serangkaian langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang keabsahan, kecukupan, dan akurasi jumlah biaya yang dibayar di muka yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa jumlah biaya dibayar di muka yang dicatat oleh perusahaan telah diperoleh secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
Berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan dalam pengujian substantif biaya dibayar di muka. A. Memahami kebijakan dan prosedur perusahaan terkait dengan biaya dibayar di muka. Ini meliputi penentuan kapan biaya harus dibayar di muka, otorisasi transaksi, pencatatan, dan pengklasifikasian akun yang terkait. B. Memeriksa dokumentasi pendukung transaksi biaya dibayar di muka seperti kontrak sewa, faktur, bukti pembayaran, dan perjanjian lainnya. C. Melakukan pengujian untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab terkait dengan biaya dibayar di muka dipisahkan secara memadai. D. Menghitung jumlah biaya dibayar di muka yang dicatat dalam laporan keuangan perusahaan. E. Mengkonfirmasi informasi dengan pihak ketiga terkait transaksi biaya dibayar di muka seperti konfirmasi langsung kepada penyedia sewa. F. Melakukan pengujian kalkulasi bunga untuk memastikan bahwa hal tersebut sudah dilakukan dengan benar. G. Menguji pemulihan biaya. Ini melibatkan pemeriksaan bukti pemulihan biaya seperti konfirmasi layanan yang diterima atau penggunaan fasilitas yang disewa. H. Mengevaluasi hasil pengujian dan membandingkannya dengan kebijakan dan prosedur perusahaan serta standar audit yang berlaku. I. Menyusun laporan audit yang mencangkup hasil temuan dan rekomendasi terkait pengujian substantif biaya dibayar di muka. Baik, materi selanjutnya yaitu prosedur audit pajak dibayar di muka adalah serangkaian langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor untuk mengevaluasi kecukupan dan akurasi pengakuan pajak dibayar di muka yang dilaporkan oleh perusahaan dalam laporan keuangannya. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah mengakui dan mengklasifikasikan pajak dibayar di muka dengan benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam prosedur audit pajak dibayar di muka. Yang pertama yaitu memahami kebijakan dan peraturan pajak. Hal ini meliputi pemahaman tentang peraturan perpajakan yang berlaku, jenis pajak yang relevan, pengaturan pembayaran pajak di muka, dan perlakuan akuntansi yang harus diterapkan. Yang kedua, memeriksa dokumentasi pendukung seperti surat pemberitahuan pajak, bukti pembayaran, dan konfirmasi dari otoritas pajak. Yang ketiga, membandingkan jumlah pajak yang dibayar di muka yang dicatat dalam laporan keuangan dalam perhitungan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Yang keempat, menguji akurasi klasifikasi pajak berdasarkan jenisnya seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, atau pajak lainnya. Yang kelima, memeriksa persyaratan pembayaran pajak. Ini melibatkan pemeriksaan tanggal jatuh tempo pembayaran, jumlah yang harus dibayarkan, dan pemenuhan administrasi lainnya yang diperlukan. Yang keenam, memeriksa kalkulasi bunga, suku bunga yang digunakan, dan pengakuan bunga yang sesuai. Yang ketujuh, mengevaluasi kepatuhan perpajakan meliputi pemeriksaan apakah perusahaan telah melakukan pajak dibayar di muka dengan tepat kepada otoritas pajak dan memenuhi kewajiban pelaporan lainnya. Yang terakhir yaitu mengevaluasi informasi tambahan terkait pajak dibayar di muka seperti catatan pengungkapan dalam pelaporan keuangan dan pengungkapan risiko perpajakan yang relevan.